Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengonfirmasi satu kasus influenza yang disebut sebagai superflu terdeteksi di wilayah Yogyakarta Tribuners. Kasus tersebut terjadi pada September hingga Oktober 2025, menimpa seorang bayi berusia kurang dari 1 tahun. Dan kini, pasien telah sembuh serta diperbolehkan pulang dari rumah sakit rujukan di Kabupaten Sleman. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Santo Ari, wartawan Tribun Jogja. Rekan Santo Ari, silakan informasi dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina Jebres. Benar bahwa Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Jakarta mengonfirmasi satu kasus yang disebut sebagai superflu pada bulan September tahun kemarin 2025 di wilayah Kota Jakarta, di mana pasien sudah dipulangkan setelah dirujuk di salah satu rumah sakit di Kabupaten Sleman. Temuan ini merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini penyakit respiratori yang rutin dipantau melalui laporan harian dan pemantauan fasilitas sentinel. Pemeriksaan laboratorium dilakukan secara berjenjang di tingkat regional dan nasional sehingga hasil konfirmasi baru diterima beberapa waktu setelah kejadian. Dan isu mengenai superflu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang menyebut adanya kasus serupa di sejumlah negara termasuk Indonesia dengan satu kasus yang ada di Jakarta. Dan pemantauan influenza di DIY dilakukan melalui dua jalur surveillance, yakni influenza like illness untuk kasus ringan di puskesmas dan severe acute respiratory injection untuk kasus berat di rumah sakit. Tidak semua fasilitas kesehatan menjadi titik sentinel, melainkan lokasi tertentu yang secara rutin mengambil sampel dan mengirimkannya ke laboratorium rujukan nasional. Dan dari mekanisme tersebut, satu sampel kasus rawat inap yang diambil pada September 2025 dinyatakan positif influenza A H5N3. Secara klinis, pasien mengalami demam dan gangguan pernapasan hingga memerlukan perawatan di rumah sakit, sehingga masuk kategori infeksi saluran pernapasan akut berat. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan karena masih bayi dan dugaan penularan di sementara berasal dari lingkungan terdekat. Pada periode yang sama, cukup banyak anak dirawat dengan diagnosis pneumonia yang penyebab virusnya tidak selalu dapat langsung diidentifikasi tanpa pemeriksaan lanjutan. Dinas Kesehatan DIY pun menegaskan bahwa virus yang terdeteksi merupakan influenza A H5N3 yang tergolong influenza biasa yang dengan tingkat fatalitas rendah dan berbeda jauh dari COVID-19. Hingga kini tidak ditemukan penurunan lanjutan dan berdasarkan laporan mingguan, penyakit berpotensi wabah dan kasus influenza di DIY justru menunjukkan penurunan sejak September termasuk pada akhir tahun kemarin. Pun demikian, masyarakat diimbau tetap waspada tanpa perlu panik dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti etika batuk, penggunaan masker saat sakit, mencuci tangan dengan sabun, menjaga asupan gizi, cukup minum dan beristirahat. Langkah tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus minimalkan penularan influenza yang umumnya menyebar melalui droplet. Demikian rekan Justina yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Jadi superflu itu sebenarnya kan influenza biasa ya, H5N3 ya sebenarnya. Yang gejalanya ya seperti influenza biasa, demam, pilek, batuk, mungkin diikuti dengan pusing, nyeri badan dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu termasuk di daerah istimewa Yogyakarta itu Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan itu sebenarnya ada suatu mekanisme pemantauan terhadap kemunculan potensi ya, saya koreksi, potensi kemunculan kasus-kasus namanya influenza like illness atau penyakit yang menyerupai influenza untuk kasus-kasus ringan atau severe acute respiratory infection atau infeksi respirasi atau infeksi saluran nafas yang agak berat. Nah, kalau ILI itu kan di puskesmas dilakukan. Itu kita Indonesia dan hampir semua provinsi punya namanya sentinel. Jadi sentinel itu hanya beberapa yang kemudian secara rutin dilakukan pengambilan sampel di satu di puskesmas, yang satu untuk Sari itu di rumah sakit Sarjito. Nah, dari situlah yang kemudian kemarin ternyata itu bulan September ternyata ya,
Jadi bulan September kasus yang diambil dari Sarjito itu namanya tadi ya Sari tadi, Sentinel Sari di Sarjito di pusat bidungnya dikirim ke Labkes PB Labkesmas Jakarta ya. Dan ternyata disampaikan ada positif di mediasi superflu ya, itu sebenarnya influenza H5N3 yang sebenarnya gejalanya juga seperti influenza biasa. Nah, kalau dilihat dari laporan mingguan wabah, nah influenza kan salah satu yang kemudian berpotensi wabah ya. Itu sebenarnya sejak bulan September itu malah kasus influenza turun gitu kan. Termasuk di minggu 51 yang kemarin tuh kami lihat kasus influenzanya turun. Terus kami baru mendapatkan info beberapa hari yang lalu surat dari Kementerian Kesehatan. Oh ternyata itu kasus di bulan September ya. Nah kalau dilihat dari pemantauan secara surveillance, ketika tidak ada peningkatan kasus lagi dan memang tidak ada peningkatan kasus, seharusnya tidak ada rantai penularan karena kan memang biasanya kan 14 hari ya. Untuk kasus itu kan biasanya dipantau 14 hari. Jadi untuk masyarakat DIY walaupun super flu ada di DIY gitu kan, itu kasus September dan dari pemantauan kasus kami flu itu malah turun mingguannya, tidak perlu waspada. Tidak perlu panik, tetapi harus waspada tetap ya, tetap ber-PHBS itu ya. Kalau dari sisi fatality rate-nya itu super flu gimana sih Pak? Apa tinggi atau Enggak tinggi karena beda jauh dengan maaf ya COVID kemarin ya. Beda jauh dengan COVID. Saya sampaikan tadi itu virus influenza biasa, influenza A H5N3 itu kan tidak mempunyai fatality rate yang tinggi ya gitu ya. Dok, kasus yang September turun itu penyebabnya apa ya? Apa karena virusnya memang lemah atau seperti apa? Jadi itu sangat banyak faktor ya. Biasanya kan tergantung ada musimannya gitu kan. Flu kan musimannya. Nah, kemudian pergerakan manusia, flu kan penularannya kan langsung ya, pergerakan manusia dan sebagainya, dan tentunya termasuk daya tahan tubuh masyarakat gitu kan. Kalau virus lemah dan sebagainya kita tidak bisa melihat sebenarnya. Tapi kalau influenza secara umum yang kita pantau itu kan ya memang influenza rata-rata influenza umum ya, influenza A dan sebagainya. Makanya tadi Kementerian Kesehatan dan tentunya Dinas Kesehatan di masing-masing provinsi ada sentinel tadi. Itu kan kewaspadaan nih. Apalagi yang dari Sarjito itu namanya yang Sari itu kan shiver itu kan yang berat. Yang berat itu sebenarnya jangan berpikiran yang seperti COVID lalu. Shiver itu yang kemudian yang perlu dirawat, infeksi saluran pernafasan tapi yang perlu dirawat inap. Itu kan dianggap sebagai yang berat. Itu semua yang masuk ke sana di swab, dikirim. Nah, disitulah kemudian dilakukan pemeriksaan genom itu tadi ya. Oh ketahuan ternyata kemarin H5N3 super flu di DIY ada 1 gitu ya. Jadi penegasan aja cuma 1 ya? Iya, sampai data yang kami punyai hari ini itu 1 dan itu kasusnya di September. Dan dari pemantauan laporan mingguan penyakit yang berpotensi wabah itu sebenarnya kasus influenza sudah turun. Jadi yang 1 itu di anak-anak usia berapa? Saya agak lupa tetapi memang anak-anak ya, anak-anak tapi saya lupa umurnya berapa. Di bawah 10 tahun mungkin Pak? 5 tahun balita? Enggak, tetap di atas 5 tahun, anak-anaknya di atas 5 tahun ya. Jadi anak-anak mungkin ya di bawah 14-an tahun, saya agak lupa datanya. Itu ada riwayat perjalanan kemana atau seperti apa? Ini teman-teman baru mendapatkan data kemarin, itu sedang melacak, tetap akan kami lacak, tetapi kondisinya sudah baik. Dan sudah pulang? Sudah lama karena bulan September ya. September. Tapi sudah membaik ya? Ya, September jelas. Kalau tadi kan saya bilang kalau potensi wabah terutama untuk influenza itu biasanya dipantau 14 hari ya. Nah, kalau kemudian tidak ada peningkatan kasus atau kemudian ini biasanya rantai penularannya biasanya sudah terputus gitu ya. Atau mungkin memang tidak ada kasus yang lain. Nah, kalau kejadiannya September dan kemudian dia sudah pulang, berarti sudah sembuh ya. Jadi daya tahan tubuhnya si pasien ini juga bagus. Ya. Dan virulensi virusnya kan influenza biasa juga kan sebenarnya yang seperti kita alami sehari-hari lah biasa.
Cuma jenisnya aja ini yang H5N3 ya aja. Untuk mencegah ini Dok, seperti apa Dok? Oke, tetap kemudian PHBS ya. PHBS itu kalau batuk ditutup, bersin batuk itu ditutup. Kalau merasa tidak sehat itu malah sebaiknya gunakan masker supaya kemudian tidak menularkan ke orang lain. Yang berikutnya makan bergizi jelas ya, makan bergizi, minum yang cukup, dan tentunya istirahat dan aktivitas yang cukup. Sama sebenarnya. Intinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang pertama, yang kedua meminimalkan penularan. Nah, meminimalkan penularan itu kalau yang sakit, kalau bersin ditutup, batuk ditutup, bisa pakai masker. Atau kalau orang yang merasa sedang tidak sehat ketika berada di kerumunan juga boleh pakai masker. Ya, boleh pakai masker kan kalau flu kan penularannya memang sebagian besar adalah droplet ya, dengan bersin, batuk dan sebagainya. Cukup jelas ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.